Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal 126, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama dari teks firman Tuhan ini, saudara, adalah tentang mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu hidup saudara dipulihkan? Apakah saudara rindu keluarga saudara dipulihkan? Apakah saudara rindu ekonomi saudara dipulihkan? Bisnis saudara dipulihkan? Segala aspek kehidupan saudara dipulihkan? Saudara, kalau saudara rindu, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah mau memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dan Allah sanggup memulihkannya. Dan kalau Allah mau memulihkan dan Dia sanggup memulihkan, dan kita rindu mengalami pemulihan, maka seharusnya dalam kehidupan ini kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan memang untuk itulah Tuhan berkorban saudara, supaya setiap kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hidup kita dipulihkan. Kita ditebus dari keberdosaan. Kita dipulihkan. Dan berbagai aspek kehidupan kita dipulihkan. Yang sakit dipulihkan. Dan sebagainya, yang terikat dipulihkan. Itu yang Tuhan mau, sehingga Dia rela berkorban saudara. Sehingga Dia rela mati di kayu salib. Artinya, saudara bisa dipulihkan, hidup saudara dan segala aspek dalam kehidupan saudara bisa dipulihkan. Itu sebabnya saat ini, mari rindukan pemulihan daripada Tuhan. Kita akan belajar saudara, apa yang akan terjadi ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan kepada saudara. Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana pemazmur ini mengungkapkan kerinduannya untuk terjadinya pemulihan, dan kemudian dia menjelaskan apa yang akan terjadi ketika Allah mengerjakan pemulihan. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan, dan bagaimana kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan? Itu yang saya rindu kita lihat bersama, saudara. Sekali lagi dikatakan nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Saudara, pemazmur ini berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika, artinya ada waktu Tuhan memulihkan keadaan Sion. Di mana Sion di sini adalah kata ganti untuk umat-umat Tuhan. Ada waktu Tuhan memulihkan umat-umatnya. Ada saat, ada waktu, ada ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya. Dan ketika Tuhan memulihkan umat-umatnya, maka yang akan terjadi adalah keadaan umatnya seperti mimpi, sehingga mulut mereka penuh dengan tertawa. Apa artinya? Ketika Tuhan memulihkan, maka keadaan umatnya seperti mimpi. Karena betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya, saudara. Seperti mimpi rasanya. Saudara bisa bayangkan, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, berkat pemulihan, keberhasilan dan sebagainya yang luar biasa dalam hidup saudara. Sampai-sampai saudara seakan-akan tidak percaya. Saudara seperti bermimpi. Saudara pernah melihat mungkin orang kaget melihat sesuatu yang luar biasa, dan kemudian dia mulai mencubit-cubit badannya untuk memastikan bahwa ini benar-benar kenyataan. Dan itulah yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan. Itulah yang akan terjadi jika Allah mengerjakan pemulihan dalam hidup umatnya, di mana umat-umatnya seperti bermimpi dan mulut mereka penuh tertawa. Hari ini, saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa ada waktu, ada saat, ada ketika Tuhan pasti mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara. Dalam hal apa saudara rindu dipulihkan hari ini? Dalam hal apa saudara ingin kehidupan saudara dipulihkan? Apakah keluarga saudara, ekonomi saudara, kesehatan saudara, dan sebagainya? Dalam semua hal itu, dengar, ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan, dan kalau Dia mengerjakan pemulihan, maka saudara seperti bermimpi. Saudara akan mengalami perkara yang luar biasa, seperti mimpi rasanya ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari rindukan pemulihan daripada Tuhan. Karena ketahuilah ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka kita seperti bermimpi dan mulut kita penuh dengan tertawa. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Lalu kemudian pemazmur ini juga menegaskan bahwa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka ayat 2 dikatakan di sana. Bagian B, pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang lebih luar biasa lagi, saudara, bukan hanya kita yang kaget, orang lain pun kaget. Sehingga orang-orang berkata, wow, Tuhan mengerjakan perkara besar kepada orang ini. Tuhan mencurahkan berkat kepada orang ini. Tuhan lakukan mujizat dalam hidup orang ini. Tuhan pulihkan keluarga orang ini. Tuhan pulihkan ekonomi orang ini. Tuhan jadikan orang ini berhasil.
Orang-orang pun akan mengakui, saudara. Orang-orang pun akan melihat dan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan. Itulah yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, adakah saudara melihat anak Tuhan ataukah mungkin saat ini saudara sedang mengalaminya, di mana Tuhan mengerjakan pemulihan, dan pemulihan itu betapa dahsyatnya sampai orang-orang terheran-heran, saudara. Orang itu sendiri terheran-heran dan orang lain pun terheran-heran, dan orang lain mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau saudara ada melihat kisah orang seperti itu, saudara, silakan tuliskan di kolom komentar untuk menjadi kesaksian bahwa firman Tuhan ini iya dan amin, bahwa Tuhan mengerjakan pemulihan. Ada begitu banyak orang yang dulu hidupnya hancur, hidupnya berantakan, hidupnya tidak ada harapan dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar terjadi. Satu kali ada seorang bapak yang menjadi jemaat tempat saya mengembalakan ini, saudara. Jemaat ini menceritakan bagaimana latar belakang kehidupannya. Dia berasal dari keluarga yang broken home, dan bapaknya adalah dukun. Dan kemudian dia diterlantarkan. Ketika dia diterlantarkan, waktu dia masih anak muda, sekarang bapak ini sudah agak berumur. Waktu dia masih anak muda, dia mulai bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia mulai bertemu dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh ikut Tuhan, sampai-sampai dia beribadah dengan jarak begitu jauh, dengan naik sepeda dayung, saudara. Bayangkan, dengan jalan berbatu-batu, perjuangannya begitu luar biasa untuk pergi beribadah. Jaraknya sekitar 10 km. Dia naik sepeda untuk beribadah malam-malam. Hari Minggu, ibadah tengah minggu malam-malam, dia pergi beribadah dengan jarak seperti itu, naik sepeda. Dia terus lakukan itu sampai akhirnya, saudara, hari ini dia diberkati luar biasa. Sekali lagi, dia diberkati luar biasa. Satu kali dia menanam kates, saudara. Kemudian saat dia menanam kates itu begitu diberkati oleh Tuhan pada waktu itu, saya ingat. Kates itu begitu diberkati oleh Tuhan. Padahal pada musim itu saya masih mengingat, dia sering minta doa. Ada musim kates sakit. Lalu satu kali ada orang yang datang bertanya kepada dia, apa kamu buat obatnya? Apa kamu buat sehingga kates itu tidak kena penyakit? Tetapi kates ini begitu bagus. Dia bilang, aku memupuk kates ini jam 5 pagi. Orang yang bertanya tadi agak keheranan, kok bisa dipupuk jam 5 pagi? Maksudnya apa? Jam 5 pagi aku doakan kates ini. Maksudnya memupuk itu adalah dia doakan dan dia doakan. Itulah saking sungguh-sungguhnya bapak ini. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan sehingga ada dalam perlindungan Tuhan. Apa yang dia tanam pun dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kalau lihat cerita kehidupannya, bagaimana Tuhan memulihkan dari nol sama sekali sehingga dia diberkati dengan luar biasa. Sekali lagi, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, bapak itu sendiri ketika dia bersaksi, dia berkata luar biasa Tuhan. Dia seringkali terkaget-kaget, dan orang pun terheran-heran, sampai orang pun bertanya, kok bisa? Tapi sekali lagi, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan, maka itu akan terjadi. Kita seperti bermimpi, dan orang-orang lain pun akan mengakui. Apakah saudara rindu pemulihan dalam hidup saudara? Saudara rindu melihat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara? Dia pasti mengerjakan pemulihan. Pertanyaannya berikutnya, saudara, adalah apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mengerjakan pemulihan? Ada 3 hal yang saya ingin kita belajar, saudara, di mana di sini pemazmur menegaskan apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, dan kemudian setelah dia menjelaskan ayat 1 sampai 3 apa yang akan terjadi ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Ayat 4 mulai, di sana dia menjelaskan bagaimana supaya terjadi pemulihan. Yang pertama di ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pemazmur ini menegaskan bahwa
Supaya terjadi pemulihan itu, dia mulai menaikkan doa. Dia mulai memohon supaya pemulihan terjadi. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara rindu pemulihan yang dahsyat Tuhan kerjakan, dan pemulihan yang luar biasa yang orang lain pun akan mengakui, maka yang pertama yang harus kita lakukan, berdoalah untuk terjadinya pemulihan. Seperti yang dilakukan pemazmur ini, dia menjelaskan kalau Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka perkara besar terjadi, kita seperti bermimpi, orang lain mengakui. Lalu kemudian untuk terjadinya pemulihan itu, langkah pertama yang dia lakukan, dia mulai berdoa. Dia berkata, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Hari ini pun, kalau setiap saudara merindukan pemulihan daripada Tuhan, berdoalah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Berserulah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Sama seperti pemazmur, dia berkata, pulihkanlah ya Tuhan. Hari ini pun, dalam hal apa saudara rindu pemulihan, berdoalah. Kalau saudara rindu ekonomi saudara dipulihkan, berdoalah supaya ekonomi saudara dipulihkan. Supaya keluarga saudara dipulihkan, berdoalah. Bisnis saudara dipulihkan, berdoalah. Doakan dan serukan supaya semuanya itu dipulihkan oleh Tuhan. Karena untuk mengalami pemulihan yang dahsyat, kita harus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang dilakukan pemazmur ini, saudara, ayat 5, di mana di sana dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hal kedua yang dia tegaskan di sini adalah tentang menabur. Dia berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya apa, saudara? Supaya terjadi pemulihan, dia menegaskan bahwa harus ada menabur. Hal yang harus dilakukan adalah menabur. Sekalipun harus dengan mencucurkan air mata, menaburlah. Hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, maka menaburlah sekalipun saudara harus mencucurkan air mata. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan berdoa. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan berkorban. Mungkin hari ini saudara harus menabur dengan merintis, memulai sesuatu dengan berjuang. Menabur dengan tenaga, menabur dengan dana, menabur dengan banyak hal. Saudara harus menabur, dan saudara tahu itulah yang harus saudara tabur kalau saudara rindu melihat pemulihan. Dengar saudara, jangan takut, menaburlah. Karena orang yang menaburlah yang akan menuai. Orang yang tidak menabur tidak akan pernah bisa menuai. Kalau kita rindu mengalami pemulihan, menaburlah sekalipun harus bercucuran air mata. Tuhan akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Apa yang harus saudara tabur supaya keluarga saudara dipulihkan? Apa yang saudara tabur supaya ekonomi saudara dipulihkan? Apa yang harus saudara tabur supaya bisnis saudara dipulihkan? Mari tabur di hadapan Tuhan. Menaburlah kalau saudara rindu mengalami pemulihan di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang terakhir, pemazmur ini menegaskan di ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang ketiga yang dia tegaskan di sini, saudara, untuk terjadinya pemulihan, yaitu di mana bisa menuai, membawa berkas. Orang yang bagaimana yang akan mengalami itu? Orang yang berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih. Artinya saudara, dia tetap berjalan maju, dia tetap melangkah sekalipun ada tantangan, ada pergumulan dan sebagainya, dia tetap berjalan maju sambil menangis. Ada beban berat, tetap melangkah. Ada kesulitan, tetap berjalan maju. Ada persoalan, tetap melangkah, tetap berjalan maju. Dan tetap sambil menabur dan menabur. Hari ini saudara, kalau saudara rindu mengalami pemulihan, tetaplah maju, tetaplah melangkah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, tetaplah maju dan tetaplah melangkah. Maka saudara akan melihat Tuhan mengerjakan perkara besar
di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita akan mengalami pemulihan. Dan kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, kita seperti bermimpi karena dahsyatnya pemulihan itu. Kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat pemulihan itu. Supaya terjadi pemulihan itu saudara, berdoalah untuk terjadinya pemulihan. Supaya terjadi pemulihan itu saudara, menaburlah supaya terjadi pemulihan. Dan supaya terjadi pemulihan itu saudara, tetaplah melangkah dan tetaplah berjalan maju supaya terjadi pemulihan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita mau menabur dalam doa. Namun sebelumnya sekali lagi terapkan firman Tuhan ini buat komitmen dalam hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing.
Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani. Mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak
yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara, mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa
bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami, berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri, berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri, berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan, kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.